karet. Nah, mini vlog ini aku buat untuk memenuhi tugas kepramukaan. Jadi ceritanya di sini aku dalam perjalanan menuju tempat menyadap karetnya di tempat ibunya. Kemarin sudah janjian untuk bantuin ibunya untuk nyadap karet. Jadi di sini aku ngangkat judulnya jika aku seorang penyadap karet. Maaf ya, sedikit typo. Jadi ini adalah perjalanan menuju ke tempat kebun karetnya si ibu. Lupa nama ibunya, lupa nanya. Nah, ini di samping-sampingnya itu dikelilingi sama kebun sawit punya perusahaan. Jadi menuju ke kebun karetnya tuh agak lama karena memang agak jauh ya. Terus ini masih jauh, masih 1/4 perjalanan. Ikutin terus ya vlognya. Ini masih lurus, samping kiri kanan masih dipenuhi sama pohon sawit. Karena memang mayoritas di sini orang itu berkebun sawit, makanya ini samping kiri kanannya pohon sawit. Kebun karetnya itu di belakangnya yang punya ini pohon sawit ini. Jadi agak jauh lah perjalanannya, menujunya tuh lumayan. Kalau dari rumah sampai ke sini tuh hampir 30 menitan. Jadi ini masih dalam perjalanan menuju kebun karetnya karena memang sangat jauh, jadi perlu waktu yang agak lama ya. Ini masih lama. Nah, ini sudah sampai. Nah, di sini aku sudah sampai di kebun. Belum sampai. Ini masih di depan kebunnya si ibu. Ini masih di daerah kebun sawit. Kita harus jalan kaki lagi masuk ke dalam gitu untuk menuju kebun karetnya. Ini masih berjalan masuk ke dalam gitu. Jalan kaki ini sekitar 15 menitan masuk ke dalam, terus nanti itu masuk hutan lagi. Kanan kirinya masih dipenuhi sama kebun sawit ya. Nah, ini sudah sampai di kebun ibunya. Jadi masih nungguin ibunya buat ngarahin mau nyadap karet pohonnya yang mana gitu. Ini kondisi di kebun ibunya. Nah, ini pohon karetnya yang ini. Nah, jadi ini kita ditunjukin sama ibunya gimana cara nyadap karet yang benar gitu. Ibunya lagi nyari itu daun untuk untuk itu. Nah, di sini aku udah habis dijelasin ibunya, aku langsung nyoba ya untuk nyadap karetnya, untuk dipahat pohon karetnya gitu. Jadi kayak dikit-dikit dipahat gitu. Jadi dari atas ke bawah, ngikutin alurnya gitu, dari atas terus ke samping sampai getahnya keluar. Ini agak lumayan susah karena baru pertama kali juga megang pahat ya. Jadi ya agak bingung juga gimana, tapi dikit-dikit asal getahnya keluar juga. Terus sampai ke bawah, terus itu nanti kan getahnya sudah keluar semua, ditarik ke bawah. Nah, itu bagian bawahnya itu nanti itu di itu daunnya diganti, bikin yang baru. Jadi kayak dibikin alur yang baru untuk jalannya buat netes ke bawah getahnya. Jadi cari daunnya itu yang nggak kropos gitu, daun yang sudah mati tapi masih bagus, masih utuh gitu. Nah, itu aku masih berusaha untuk bikin biar si tempat mengalirnya nggak jatuh gitu. Nah, cara gitu. Nah, terus habis itu getahnya udah mulai mengalir.
Nah itu tinggal getahnya netes ke tempat tempurung kelapa itu. Jadi biasanya getah ini didiamkan seharian gitu, kalau enggak seminggu, setiap hari dipahat. Dan itu dipahat selama seminggu, itu setiap minggu tuh sudah bisa dipanen, diambil maksudnya. Nah ini dicontohin ibunya gimana biar getahnya itu cepat keluar gitu, karena ibunya ini sudah pro, jadi kayak mudah aja gitu. Karena kami kan masih pemula gitu, jadi agak susah getahnya keluar. Ini sih, jadi ini pohon karet yang udah aku pahat pohonnya. Nah ini udah perjalanan pulangnya kami juga lumayan jauh karena harus jalan kaki lagi menuju ke motor, terus nanti naik motor lagi. Di sini kami ketemu tukang memanen sawit tadi ya. Ini udah jalan keluar menuju motor ya. Jalannya agak basah karena mau hujan. Ini kami nggak seharian, seharusnya seharian kan, karena ini mau hujan. Nah kalau hujan tuh pohon karetnya nggak bisa dipahat karena kan kena air kan, jadi nggak bisa getahnya. Jadi kami nggak seharian ngikutin ibunya karena harinya mau hujan, mendung gitu. Nah di sini tuh udaranya sejuk banget gitu karena masih ada sungai, rumput, pohon sawit gitu. Ini kami sudah perjalanan pulang naik motor, terus ketemu lagi sama tukang panen sawit. Nah itu nggak kerasa ini kami udah mau pulang semua, aku sama temanku yang 2. Nah ini udah mau pulang, ini arah pulang. Ini sudah hujan, mulai gerimis, jadi agak kayak cepat gitu videonya karena hujan juga kan, mendung gitu. Jadi ini perjalanan pulang, jalannya juga agak becek-becek soalnya hujan. Samping kiri kanan juga masih pohon sawit karena ya memang di sini mayoritasnya petani sawit sama penyadap karet gitu. Jadi ini masih perjalanan pulang. Ini juga hampir jatuh karena ini jalannya agak becek. Ini portal. Nah, kalau masuk ke daerah sini tuh harus ngeliatin portal gitu. Jadi ngeliatin portal, baru nanti ketemu jalan raya. Kita lewat samping, nggak bisa lewat depan. Kalau depan ini itu biasanya truk CPO buat ngantar minyak gitu. Kalau motor lewat sampingnya. Nah ini, nah itu portalnya. Ini masih perjalanan pulang. Ini udah menuju pulang ke rumah dari jalan raya. Jadi ya sekian mini vlog dari saya sebagai jika aku seorang penyadap karet. Terima kasih sudah menonton.